Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lefranto Rahman dengan NIM 10584110422. Adapun tugas final IPPL atau implementasi perangkat lunak itu judulnya analisis black box testing aplikasi GoPay di lingkungan e-commerce publik menggunakan state transition, decision table, equivalence partitioning, dan boundary value analysis. eh Bab pertama itu yaitu pendahuluan, latar belakang, perkembangan pusat e-commerce di Indonesia telah menggeser preferensi konsumen dari transaksi tunai ke pembayaran digital atau dompet digital yang disingkat dengan e-wallet seperti GoPay. Tidak hanya memfasilitasi top up dan transfer dana, tetapi juga pembayaran tagihan, pembelian pulsa data, split bill, hingga integrasi dengan merchant offline melalui QRIS Pay. Karena cakupan layanan yang luas dan volume transaksi harian yang mencapai jutaan, ketahanan sistem GoPay terhadap kegagalan fungsional dan kesalahan validasi input menjadi krusial. Kegagalan kecil pada satu alur, misal invalid OTP, batas top up yang tidak tersosialisasi dengan benar, atau kesalahan status refund dapat menyebabkan ketidakpercayaan pengguna dan potensi kerugian finansial baik bagi konsumen maupun pihak platform. Oleh sebab itu, pengujian black box yang terstruktur dan komprehensif dilakukan untuk menjamin kualitas layanan tanpa akses ke kode sumber. Lebih lanjut, pendekatan tunggal misalnya hanya boundary value analysis sering tidak memadai untuk mengcover kompleksitas input formal, alur multi-step, kombinasi aturan bisnis, dan kondisi batas numerik. Dengan menggabungkan state transition testing, decision table testing, equivalence partitioning, dan boundary value analysis, tester dapat merancang skenario pengujian. Ada empat. Pertama, mengeksplorasi alur status aplikasi secara end-to-end, memastikan aturan bisnis kompleks, promo, cashback limit berfungsi sebagai spesifikasi, memverifikasi validasi format untuk input seperti nomor HP, email, OTP, dan PIN, dan menangani at get cache, nilai numerik pada titik terendah dan titik tertinggi. Adapun tujuan dari penelitian saya ini untuk mematakan dan menguji transisi status GoPay menggunakan state transition testing. Yang kedua itu menguji aturan bisnis kompleks melalui decision table testing. Yang ketiga itu memverifikasi kelas input valid atau invalid dengan equivalence partitioning. Dan keempat itu menangani kondisi batas numerik menggunakan boundary value analysis. Adapun ruang lingkup eh, yang saya gunakan itu adalah aplikasi GoPay itu sendiri, dompet digital e-wallet yang dikembangkan oleh Gojek untuk memfasilitasi berbagai transaksi keuangan elektronik di dalam ekosistem Gojek maupun mitra e-commerce publik. Penelitian ini dibatasi pada menu-menu fungsional GoPay, ada autentikasi, login OTP, transaksi top up, transfer auto up, split bill, QRSPay, pembayaran tagihan, kuota data, kondisi khusus, promo, cashback, dan refund. Kita masuk bab 2, landasan teori dan metodologi pengujian. Eh, ini bab ini kayak landasan memamparkan konsep dasar referensi ilmiah terkait keempat metode black box testing yang digunakan sekaligus menjelaskan relevansinya eh, dengan aplikasi GoPay. Yang pertama itu dari black box itu sendiri, teknik ini teknik pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada input dan output sesuai spesifikasi tanpa memeriksa kode internal. Karakteristik utamanya itu ada tiga. Berbasis fungsional, mengevaluasi apakah ini fitur berperilaku sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, data driven. Test case dibangun berdasarkan dokumen requirement. Yang ketiga itu user centric. Mensimulasi, mensimulasikan interaksi penggunaan nyata. Tahapan umumnya itu ada lima. Yang pertama, kita kumpulkan requirement dan spesifikasi fungsional. Yang kedua itu mendesain test case. Dan ketiga itu menjalankan test case pada interface system. Dan keempat itu membandingkan hasil aktual dan ekspektasi. Dan kelima itu mencatat dan melaporkan defect. Adapun kelebihan dari black box itu sendiri dapat mendeteksi kesalahan integrasi antar modul. Yang kedua itu tester tidak perlu memahami implementasi internal. Dan ketiga itu cocok sekali untuk validasi end to end. Adapun keterbatasannya itu
conference code tidak terjemah, kemungkinan redundansi jika test case tidak terstruktur, dan relevansinya dengan GoPay itu sangat cocok, yaitu kita memungkinkan tim untuk memverifikasi fitur-fitur GoPay, login, top up, transfer, dan lain-lain berdasarkan dokumentasi API dan user flow tanpa akses ke source code. State transition testing. Adapun definisinya itu metode yang memodelkan sistem dan sebagai state machine di mana aplikasi berada dalam state dan berpindah state berdasarkan event. Komponen utama itu di sini adalah ada 4 state: kondisi internal sistem, dan kedua itu event, input, aksi pengguna dan sistem, dan ketiga transaksi atau perpindahan state akibat event, kayak state ke event itu berpindah. Action output, respon sistem, pesan redirect update data. Langkah-langkahnya itu identifikasi semua state dan event. Dan kedua itu susun tabel transisi, current state, event, next state, dan expected output. Dan adapun kelebihan dari state transition testing itu menjamin semua transisi yang diuji ideal untuk workflow multi-step, OTP pembayaran dan refund. Kelebihannya yang satu lagi, implementasi test case sekuensial sesuai lintasan. Kekurangannya membutuhkan pemahaman rinci flow aplikasi. Relevansinya dengan GoPay, GoPay memiliki alur multi-step seperti login, top up, payment result, transfer, dan refund. Transition testing memetapkan dan menguji setiap perpindahan status. Adapun yang teknik kedua, metode teknik yang saya gunakan yang kedua itu adalah decision table testing. Teknik ini menampilkan kombinasi kondisi atau condition stop dan tindakan action stop dalam bentuk tabel untuk memastikan aturan bisnis kompleks bekerja sebagai ekspektasi. Strukturnya itu ada 3. Condition stop, parameter logis, true or false, yes or no, declared false. Yang kedua itu action stop, daftar respons system. Dan ketiga itu entry, representasi setiap kombinasi kondisi. Langkah-langkahnya itu ada 2. Yang pertama, kita identifikasi kondisi dan aksi utama dulu, baru kita susun decision table awal atau tabel lengkapnya. Apa keunggulan dari decision table testing? Keunggulannya itu memastikan cakupan aturan bisnis rule yang kompleks. Dan keterbatasannya itu, jika tabelnya sangat besar, maka banyak kondisi juga yang digunakan, atau jika kondisinya juga sangat besar, maka tabelnya juga banyak yang digunakan. Apa relevansinya dengan GoPay? Relevansinya itu kayak kita pakai di situ ada aturan promo, cashback GoPay, melibatkan parameter jumlah minimal, validitas promo, sehingga decision table testing efektif, sangat-sangat efektif sama semua kondisi yang diuji. Yang ketiga, metode yang saya gunakan yang ketiga itu equivalence partitioning. Eh, Apa itu equivalence partitioning? Itu kayak metode yang membagi domain input menjadi kelas equivalent sehingga setiap kelas diharapkan diproses oleh sistem. Salah satu nilai representatif dari kelas yang diuji itu ada langkah-langkahnya. Pertama, 5. Pertama itu identifikasi domain input, nomor HP, email, OTP. Dan kedua itu tentukan kita invalid atau invalid. Subkelasnya jika perlu dilakukan. Pilih representasi value. Yang keempat itu buat test case untuk setiap kelas dan mengurangi duplikasi test case. Apa keunggulan dari equivalence partitioning? Keunggulan itu cepat, memverifikasi validasi format. Keterbatasannya itu hanyalah mengcover satu representatif. Apa sih relevansinya dengan GoPay? Relevansinya yang kita gunakan untuk metode ini adalah memvalidasi nomor HP. Kayak kan kita di Indonesia, jadi kita memakai format Indonesia. Email OTP minimal 6 maksimal 6 digit, dan digit nomor 6 digit kritikal atau kendala alur autentikasi. Teknik keempat yang saya gunakan itu adalah boundary value analysis. Apa sih itu boundary value analysis? Itu teknik yang memfokuskan pada nilai terdekat batas numerik. Min, max, min, max, atau min plus min satu atau max plus satu. Mendeteksi kesalahan pada logika pemeriksaan batas.
Langkah-langkahnya itu ada tiga. Kita tentukan dulu nilai min max berdasarkan spesifikasi. Kita baru kedua itu kita buat test case. Tempat min max sedikit bawah dan sedikit di atas. Dan verifikasi respon sistem sesuai ekspektasi. Apa sih keunggulan dari Blondie Value Analysis? Keunggulannya ada dua. Sederhana dan mudah di otomasi. Yang kedua itu efektif menangkap bug di kondisi perbandingan. Keterbatasannya itu hanya mengcover juga satu representatif sama kayak equivalence partitioning. Apa sih relevansinya dengan GoPay? Kita gunakan metode itu dengan GoPay itu variabel numerik seperti jumlah top up, limit transfer, dan panjang pin di count menggunakan BVA atau menjamin validasi tentang berfungsi sempurna. Kita masuk ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di metode pertama, transition testing, state, logout, awaiting OTP, eh, login, awaiting amount, dan transfer. Nah, event, jika current state-nya logout, event-nya itu login valid, state awaiting sandi, ekspektasinya tempat tampil from input sandi. Nah, yang kedua itu awaiting sandi. Jika sandi salah, awaiting sandi, maka error OTP salah. Awa- Jika kita sudah masukkan sandi, maka sandi yang benar kita masuk, maka langsung dari direct ke dashboard. Kita klik login, terus klik top up, awaiting amount form minim nominal top up itu muncul pasti ketika kita klik top up dan di nominal itu semua dan aplikasi-aplikasi yang mau ditop upkan itu juga muncul. Awaiting amount input jika kurang dari kita ketika kita top up untuk masukkan GoPay 10.000 kurang dari 10.000 maka terjadi error harus di atas 10.000 tidak boleh di bawah 10.000. Jika dia jika dia eh, input 100.000 awal payment, dia akan tampilkan metode pembayaran. Metode pembayaran apa yang gunakan? Misal BNI, BRI, Alfamart, Alfamidi, dan lain-lain. Transfer masuk. Berarti ketika dia sudah top up dan 100.000 misal dia top up 100.000 terus dia memasukkan kode OTP dan lain-lain, maka transfernya sudah masuk. Nah, ini adalah gambar state transaction testing. Tampilkan from input OTP. Ini adalah input from input OTP yang pertama kali ketika kita masuk melalui GoPay. Jika ini salah, maka dia akan keluar isi sandi salah. Tulisannya ada merah yang di bawah ini. Jika sandi benar, maka dia akan tampil ke tampilan dashboard. Nah, ketika kita klik top up dan memasukkan, misal saya memakai di sini adalah Bank Negara Indonesia atau disingkat dengan BNI. Saya saya akan top up melalui jalur BNI. Nah, ketika kita top up melalui BNI, ah, minimal itu 10.000 dan ada pajaknya 1.000. Jadi kita input minimal 10.000 di sini. Nah, kita lihat di sini minimal input 10.000. Tampilkan metode pembayaran. Ini kita sudah menampilkan metode pembayaran. Nah, adapun transfer masuk ketika ketika dia sudah mentransfer, misal dia sudah transfer 20.000, 30.000 dan di sini saya sudah transfer 200.000, maka muncul nominal seperti ini. Dan kedua itu metode kedua itu adalah decision table testing. Kasus yang saya gunakan sini adalah promo cashback parameter jumlah kurang dari 50.000 valid cashback aktif. Nah, di sini ada empat yang saya sudah coba. Kurang dari 50.000, yes. Promo valid, yes. Cashback, yes. Diskon 10%, yes. Cashback 5%, yes. Maka outputnya yang keluar itu adalah diskon cashback telah diterapkan. Nah, yang kedua itu adalah kurang dari 50.000, yes. Promo valid, yes. Cashback, no. Diskon 10%, yes. Dan cashback, no. Berarti itu hanya diskon. Dia dapat diskon 10% dan promonya juga dapat. Nah, jika kurang dari 50.000, promonya tidak, cashbacknya dapat, kurang dari diskonnya 10% tidak dapat, dan cashbacknya juga dapat banyak, hanya dia dapat dia cashback. Dan begitu pun nomor yang hasil keempat, kurang dari 50.000, ya, dia dapat promo tidak, dia dapat cashback juga tidak, diskonnya tidak dapat juga cashback 5%, maka lanjut normal. Ini adalah gambar dari testing yang pertama. Jika saya top up ML,
Saya dapat saya dapat 20, diskon untuk 100 diamond. Nah, dapat diskon cashback yang diterapkan berarti ada bonusnya juga. GoPay Gamers MLBB gratis WDP. Nah, ketika saya output yang kedua ini, yang saya coba yang kedua itu hanya diskon. Nah, ini jika saya top up ML 10 diamond dari harga 2.000 jadi 1.800 itu hanya diskon. Yang ketiga itu hanya cashback. Nah, jika saya top up PLN cashback, jika saya top up PLN di atas 100.000, maka saya dapat cashback maksimal 50.000. Eh, yang adapun yang normal-normal saja itu eh saya top up email lagi kayak 210 diamond. Nah, itu harganya 30.000, tidak ada cashback, tidak ada promo dan tidak ada cashback. Selanjutnya itu adalah equivalence partitioning. Yang saya uji ini nomor HP, invalid huruf, email, dan OTP. Nah, yang pertama itu nomor HP. Jika valid terdaftar, maka kirim OTP. Jika nomor HP valid tapi baru, dia akan juga kirim OTP. Nomor HP invalid atau form invalid kayak nomor random yang 9 tidak ada 08-nya karena kan kita pakai nomor Indonesia 62 atau 08. 62 itu 08. Maka error nomor HP tidak valid. Nah, nomor HP kosong itu kalau tidak ada diisi eh, harus wajib diisi. OTP jika nomor telepon itu masuk dan pasti memunculkan OTP namanya sandi yang kita akan masuk ke dashboard kayak 123456. Jika tidak ada eh 6 digit minimal 6 digit minimal 4 digit itu eh kita kasih masuk yang benar 1234 itu salah karena bukan paspor yang kita tulis dan OTP tidak valid itu tidak diisi. Nah, ini pertama itu valid terdaftar. Ini adalah valid terdaftar. Ini adalah dari gambar metode pertama. Gambar dari hasil metode dari equivalence partitioning. Yang kedua itu valid terdaftar baru. Nah, dan yang ketiga itu invalid. Kenapa invalid? Ketika saya masukkan selain nomor 62, maka dia langsung invalid sesuai dengan eh, format dari GoPay itu sendiri. Dan keempat itu kosong. Kalau kosong ini gambar dari ini ya tidak bakal bisa masuk ke GoPay. Jika OTP-nya valid, jika OTP-nya nomornya benar, maka dia akan masuk ke dashboard. Dan ketika OTP-nya invalid, kayak misal nomor random yang tidak terkirim ke WA atau nomor sudah masuk di WA tapi tidak ada tidak ada dikirim atau kita ngarang-ngarang saja, maka OTP invalid. Dan begitu pun juga OTP invalid tidak ada diangkat, maksudnya tidak ada telepon, tidak ada pesan dan masuk dan kita cuma menunggu kayak orang menunggu saja, maka tidak bisa juga masuk ke dalam GoPay itu sendiri. Yang metode keempat itu yang saya gunakan adalah boundary value analysis. Nah, di sini ada 4 pengujian yang saya gunakan, yaitu variabel, top up amount. Kasusnya ini di bawah minimal 10.000. Ekspektasinya itu yang harus keluar adalah minimal 10.000. Dan kedua itu transfer amount. Kasusnya ini tepat minimal. Inputnya harus 100. Nah, ketika saya sudah masukkan 100 rupiah, langsung ke PIN. Kayak PIN untuk memastikan kita yang mentransferkan atau kita yang punya akun GoPay itu sendiri. Dan ketiga itu PIN length, random. Eh, ketika kita sudah masukkan PIN dan PIN kita itu random dan itu random kayak di angka berupa angka dan huruf maka ekspektasinya itu error. Dan ketika PIN length atau tepat 6 digit dan itu 6 digitnya dan benar maka sandinya benar maka verifikasi lanjut. Berikut ini adalah gambar boundary value analysis, gambar yang hasil uji coba saya. Sesuai yang tadi, yang minimal top up 10.000 yaitu top up dari Dana, dari BNI 10.000. Dan kedua itu transfer amount. Nah, ini saya pakai BNI. Saya transfer amount dari BNI ke GoPay. Dan itu pun minimal 10.000. Nah, sesuai dengan top up untuk GoPay itu sendiri. Lanjut PIN. Yang ketiga transfer amount minimal 100 rupiah. Nah, transfer itu 100 rupiah. Saya pastikan 100 rupiah karena di dalam GoPay saya itu
saldo saya sisa Rp100 saya masukkan sesuai saldo saya itu sendiri. Nah, ketika sudah terjadi transfer amount 100.000, Rp100, pin random. Nah, ketika saya masukkan pin random di sini misal kayak 123456 atau 12 ABC, maka sandi itu salah. Jika pin benar, maka otomatis di sini adalah otomatis tunggu ya. Mohon jangan ditutup halaman ini. Berarti sudah masuk. Adapun baiklah, adapun kesimpulan yang saya gunakan, kesimpulan dari metode saya atau tugas IPPL saya, laporan IPPL saya, eh, state transaction testing itu semua status pada utama alur transaksi GoPay, mulai dari autentikasi hingga penyelesaian top up, telah berhasil dipetakan dan diuji. Eh, Dan kedua itu decision table testing sudah teruji meng-cashback threshold jumlah transaksi memastikan bahwa aturan bisnis diimplementasikan sesuai spesifikasi. Empat skenario utama diskon hanya cashback normal. Dan ketiga itu equivalence partitioning dengan 10 kelas equivalent eh, valid invalid selama slide yang kita gunakan itu ditemukan inkonsistensi pada device. Dan keempat itu boundary value analysis, pengujian batas minimum, maksimum, serta satu tingkat di bawah dan di atasnya untuk nilai top up transfer dan panjang pin mengidentifikasi bug minor yaitu front end yang menghasilkan menerima nilai akhirnya ditolak oleh back end. Validasi front end ditambahkan diperlukan agar input di luar rentan langsung ditolak. Tambahkan diperlukan agar input di luar rentan langsung juga ditolak kembali. Dan sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.